ini bukan masalah ini kami yang buat. Kami tidak boleh lagi ditipu, sudah cukup. Jangan lagi membuat saya marah. Sudah cukup, saya sudah baik ini bilang oke sudah kita jalan. Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur atau Lepemawi mempertanyakan komitmen pengelolaan dampak limbah tailing PT Freeport Indonesia di wilayah pesisir timur Mimika pasca kesepakatan 11 September 2023 lalu. Dalam kesepakatan itu ada 5 poin yang ada di sini yang disepakati ditandatangani oleh Tony Wenas langsung Presiden Freeport. Tetapi setelah sampai di sini sudah ada respon. Artinya kita waktu itu tanggal 19 Oktober itu Freeport bersama kami, SLT, waktu itu berapa departemen, 5 departemen, SLT terus environmental, CLO, ada beberapa departemen, kami survei lapangan. Berkali dengan Lepemawi, kami melakukan survei lapangan, karena ada beberapa program mendesak yang hari ini harus dikerjakan, seperti rumah singgah. Itu kan masuk dalam aspirasi, yang selama ini Lepemawi dorong itu ada 5 tuntutan sebenarnya, rumah singgah, terus kapal baru untuk dari kasih keluar limbah itu pasir-pasir, karena itu menyebabkan pendangkalan dan masyarakat tidak bisa terisolir ke kampung-kampung. Itu terus mengadang kapal bikin pelabuhan baru di Ottawa, dan Freeport harus mulai bayar kompensasi kepada yang selama ini kerugian yang diderita oleh masyarakat adat yang hidup di 23 kampung yang 60.000 jiwa tadi, jadi 3 distrik. Jadi karena program mendesak itu kami turun bersama Freeport dan survei 1 hari itu dan pulang. Lepemawi merasa pelibatan masyarakat bersama lembaga itu seakan diabaikan. Sosialisasi ke masyarakat beberapa waktu lalu pun terkesan tak didukung serius oleh PT Freeport Indonesia. Sekarang kami harus ke kampung lagi untuk kan secara adat kami harus meminta izin kepada masyarakat yang ada di yang punya lahan itu untuk bagaimana kami bicara untuk orang tua kasih lahan untuk bangun rumah singgah. Tapi sampai dengan itu kita minta Freeport untuk fasilitasi kami perahu dengan kami harus bergerak ke sana, tidak mungkin tangan kosong. Yang buat kami kesal adalah sampai dengan hari ini yang saya ada bicara tentang sekarang itu Freeport mereka kan terbantu, mereka hanya kasih kami BBM 400 liter, beras 4 karung, gula 1 karung, kopi 1 karton, teh 1 karton, dengan minyak goreng 1 gen. Artinya bahwa ini macam kami rasa wah, kok kandungannya macam begitu. Sementara mereka tahu bahwa Kiaki Muda itu bukan 400 liter BBM. Kiaki Muda itu ini dulu itu 800 belum ada limbah. Tetapi sekarang dengan ada limbah, kita bisa 5 jam di laut. Artinya bahwa sekarang Kiaki Muda yang sana itu BBM itu butuh 1000 liter. Kalau kayak kita 1500 liter itu lebih lagi karena kita masyarakat jauh. Terus kita ini diminta kasih mensuran untuk minta bama dengan nanti kita kasih uang sedikit, kamu terus kasih ini untuk pembebasan lahan apa semua. Sekarang mana malah kami dikasih beras 1 karung tadi berapa? Ini minyak goreng 1 liter ini kan macam penghinaan. Adapun Lepemawi yang difasilitasi DPR Papua lewat John N.R. Gobay telah membawa masalah ini ke parlemen di Senayan. Antara lain, melalui rapat dengar pendapat RDP Komisi 4 DPR RI pada 1 Februari 2023 lalu. Dampak dari limbah ini, limbah tailing ini meluas sampai kemana-mana. Harus segera ditangani. Serius sebetulnya ini. Jadi mudah-mudahan Freeport juga membuka diri. Sekalipun wilayah yang terdampak ini menurut datanya itu dia bukan tanggung jawab dia, tetapi tailing ini kan tidak ada sebab dari tempat lain. Hanya satu-satunya Freeport yang membuang tailing yang dampaknya sampai ke desa-desa tadi itu. Tidak hanya itu, Komite 2 DPD RI juga telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika pada 9 Juni 2023 guna mengadvokasi masalah ini. Kunjungan itu dipimpin Senator Papua Yoris Rawoye yang juga Ketua Komite 2 DPD RI. Rangkaian pertemuan itu akhirnya melahirkan 5 poin kesepakatan bersama pada 11 September 2023. Ini setelah kita mendapatkan laporan
dari masyarakat, kemudian dari Pemda melalui koordinator DPRP dari Papua tentang penanganan tailing ini, sehingga tanggal 19 lalu kami melakukan tim advokasi, ketemu dengan masyarakat dan Pemda. Setelah dari situ kita coba untuk mencari solusi yang terbaik sesuai dengan komitmen DPD, hadir sebagai solusi, bukan sebagai pemantik. Nah, ini hari kita ketemu dengan stakeholder di tingkat pusat semua, dan hasilnya tadi kita sudah lagi sedang berproses dan akhirnya akan menjadi kesepakatan. Jadi memang ada aspirasi dari masyarakat melalui DPRP dan melalui DPD, dampak daripada tailing itu di daerah pesisir. Ini dari desa distrik Jita, Agimuga, yang sebenarnya letaknya sekitar 100 km lah dari lokasi kerja kita. Tapi memang program yang dilakukan oleh PT FI itu juga bukan hanya terbatas pada daerah kerja saya, tapi juga di sekitarnya. Hampir seluruh Kabupaten Mimika itu terjangkau oleh program-program PT FI. Dan termasuk juga yang di Jita dan Agimuga, di mana banyak program situ. Mungkin kalau dilihat dari penduduknya ada sekitar 2.000 orang di situ, tapi program di situ ada lebih dari 300 miliar yang kita lakukan, termasuk ada klinik dan berbagai hal lainnya yang kita lakukan di situ.